Perkenalkan, nama saya Andrianto, NPI 1462100-261. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Enggarjati dengan NBI 14621000259. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nabila Sofia dengan NIM 14122000225. Perkenalkan, nama saya Biuzar Sefa Berito dengan NPI 14621000245. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Al-Arabi, NBI 14621002225. Hai teman-teman, di sini kami berada di makam pahlawan WR Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Di sini kami melaksanakan ziarah kubur. Baik, di sini kami telah selesai berdoa dan di sini kami akan mengenalkan biografi dari WR Supratman. Baik, dengan Bapak Rudolf Supratman yang lahir pada hari Senin 9 Maret 1903 di Jatinegara, Jakarta dengan beragama Islam dan tidak berpartai. Pada tahun 1914, beliau diasuh oleh kakak iparnya yang bernama Bapak Sastro Miharjo di Makassar. Di Makassar pula ia belajar memetik gitar dan menggesek biola. Pada tahun 1919, beliau masuk sekolah guru di Makassar dan diangkat menjadi guru. Beliau pula telah mendirikan jazz band yang bernama Black and White di Makassar dalam binaan W.M. Van Eldik hingga 1924. Pada tahun 1924 ia ke Surabaya, kemudian ia ke Bandung dan menjadi wartawan surat kabar Keon Meoda. Pada tahun 1926 sebagai wartawan surat kabar Sinpo, rajin mengunjungi rapat penggerakan nasional di Gedung Pertemuan Gang Kenari Jakarta dan mulai menciptakan lagu Indonesia Raya sampai selesai pada tahun 1928. Indones, merdeka, dan sejak itu ia dikejar oleh polisi Hindia Belanda. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta dengan hasil kebulatan tekad Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, serta diputuskan mengakui lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Baik, lanjutannya dari penjelasan WR Supratman. Dalam kongres itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biola WR Supratman. Namun tetap dilarang untuk dinyanyikan dengan menggunakan kalimat pertama refren lagu yang semula sampai tentara Jepang mengizinkan pada tahun 1944. Boleh dinyanyikan lagi dengan menggunakan kata-kata merdeka, merdeka. Selanjutnya yaitu pada tahun 1930 sampai dengan 1937 ia berpindah-pindah tempat hingga di tahun 1937 ia dibawa oleh saudaranya ke Surabaya dalam keadaan sakit. Pada 7 Agustus 1938, tepatnya pada Minggu Wage, ketika sedang memimpin pandu-pandu KBI menyairkan lagu Matahari Terbit di Nirkom, Jalan Embong, Malang, Surabaya, ia ditangkap dan ditahan di penjara Kalisosok. Pada tanggal 17 Agustus 1938, bertepatan pada hari Rabu Wage, WR Supratman meninggal dunia di Jalan Mangga nomor 21 Surabaya tanpa istri dan anak karena memang belum menikah dan dimakamkan di kuburan umum Kapas Jalan Kenjeran Surabaya secara beragama Islam. Berikut pesan terakhir dari beliau, nasibku sudah begini, inilah jang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda, biarlah saja meninggal saja ikhlas, saja toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku, saya yakin Indonesia pasti merdeka. Dan ini merupakan
karya-karya yang ditinggalkan beliau yaitu lagu-lagu dan buku sastra ciptaannya. Yang pertama yaitu lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada tahun 1928. Yang kedua Indonesia Ibuku pada tahun 1928. Yang ketiga Bendera Kita Merah Putih pada tahun 1928. Yang keempat Bangunlah Hai Kawan pada tahun 1929. Yang kelima Raden Ajeng Kartini pada tahun 1929. Selanjutnya Mars KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia pada tahun 1930. Dan masih banyak karya-karya beliau. Dan berikut bukunya yaitu Perawan Desa pada tahun 1929. Yang kedua Darah Muda dan Kaum Fanatik. Nah, pada tahun 1930, buku Perawan Desa disita oleh polisi Hindia Belanda dan dilarang beredar. Dan pada tanggal 26 Juni 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 44/1958 menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Pada tanggal 10 November 1971, penghargaan Pahlawan Nasional. Lalu yang terakhir, 19 Juni 1974, mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Dan itulah biografi dari pahlawan kita W.R. Supratman. Dan dengan semua yang telah saya bacakan atau kami bacakan, kami berharap bahwa anak-anak muda zaman sekarang, juga semua orang yang ada di Indonesia, bisa lebih menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dan yang telah mengorbankan darahnya, tenaganya, waktunya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Juga kami berharap semua orang saat ini lebih bisa menghargai, menghormati, dan mengenang, juga mengingat semua yang telah pahlawan-pahlawan kita, pahlawan bangsa Indonesia. Jadi saya berharap bahwa kita tidak melupakan jasa-jasa pahlawan kita saat ini, jasa-jasa pahlawan kita yang telah memerdekakan bangsa Indonesia.